Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Keluaran. Ini sudah tema yang ke-12 yang kita angkatkan. Dan menurut saya ini tema kali ini yang sangat penting ya. Walaupun nanti kita lihat ada beberapa perbedaan pandangan ya. Saya memberi tema ini, Tuhan membuat nama bagi dirinya. Ini kita ambil dari pasal 3, 4 ya. Pasal 3 dan 4 yang dalam banyak terjemahan ini diberi judul pengutusan Musa. Ya, jadi fokusnya kepada seorang Musa yang diutus Tuhan. Tapi saya melihatnya di pasal ini bukan itu, ya. Tapi di sini terlihat jelas bagaimana Tuhan mau membuat nama bagi dirinya. Tuhan mau berkarya, Tuhan mau membuat suatu reputasi, Tuhan mau mengungkapkan karakternya melalui seorang Musa untuk membebaskan Israel dari Mesir itu. Dan ini terkait nanti kita lihat dengan perjanjiannya atau namanya kepada leluhur Israel itu, yaitu Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi pasal 3, pasal 4 ini dua pasal ini mengungkapkan temanya itu adalah bagaimana Tuhan mau berkarya, mau mengungkapkan karakteristiknya, mau membuat suatu reputasi bagi dirinya. Nanti kita lihat dia itu Tuhan perang ya, Yahweh. Tapi kita lihat dulu lah, minta bantuan dulu sebentar dari Yesaya 63. Karena bagian firman Tuhan ini kita coba dulu baca Yesaya 63 ya, bahwa Tuhan membuat nama ya bagi dirinya dengan cara dia berkarya ya. Coba kita lihat Yesaya 63 ayat 12 ya. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air. Ini laut Teberau nih kalau kita ini ya. Membelah air di depan mereka untuk apa? Membuat nama abadi baginya, bagi Tuhan. Ya. Jadi di sini jelas dilihat bahwa Tuhan berkarya ya melalui Musa di sini, menyertai Musa, membelah air dan sebagainya itu untuk membuat nama abadi baginya. Ya. Kalau ayat yang ke-14 di bagian bawahnya itu, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk, apa maksudnya ini? Membuat nama yang agung bagimu. Jadi nama ini bukan perkara kecil Bapak Ibu Saudara ya. Seringkali Tuhan bertindak ya demi namanya, supaya namanya jangan dihina orang gitu ya. Dia seringkali berbuat menolong Israel ya, karena Tuhan sudah berkarya dalam diri Israel. Dan kalau Israel nanti dia kena berdosa dan hancur gitu ya, dan gak ditolong oleh Tuhan, nanti nama Tuhan masalahnya itu. Tuhan sudah menaruh namanya di situ, di dalam kementerian dalam bangsa Israel. Jadi kalau Tuhan gak bela Israel, nanti namanya ya yang terhina begitu ya. Jadi nama ini merupakan suatu reputasi Tuhan, suatu karakteristik atau keunikan Tuhan, karakter Tuhan juga, dan juga merupakan reputasi Tuhan itu ya, atau sebagai pengingat memorial ya. Jadi bukan nama dalam pengertian nama manusia. Ya, kalau saya namanya Irnawan, dimanapun juga, apapun karya saya,
Ya, apapun juga itu nama saya udah Irnawan. Ini hanya sekedar apa supaya jangan orang salah gitu ya, untuk identifikasi aja. Oh, yang namanya Irnawan itu yang ini. Sudah, enggak ada mengait dengan, ya walaupun ada orang yang tentu namanya ada artinya. Ya, namanya saya juga ada nama artinya, nama belakang saya itu dikasih sama opung saya, namanya Manarsar. Itu artinya kalau orang Batak, sar-sar itu artinya memisahkan antara padi dengan gabah, itu disar-sar, dipisahkan. Nah, itu nama ada artinya, dan kelihatannya memang dalam beberapa hal saya seperti itu berfungsi memisahkan ya, mana yang gabah, mana yang padi gitu. Memang nama ada orang yang ya, kebanyakan orang punya nama ada artinya. Tapi bukan begitu nama Tuhan. Yang Tuhan tidak punya nama seperti saya punya nama pribadi begitu ya. Yang dimanapun karya saya, di komunitas ini atau di situ, di kantor ini namanya sama. Nggak gitu Tuhan. Tuhan itu berkarya dalam suatu pribadi atau suatu komunitas atau suatu keluarga atau suatu bangsa. Beda nanti namanya sesuai dengan karyanya. Saya beri contoh. Kalau dia karyanya kepada Nuh, di situ yang tampil namanya adalah Elohim. Elohim itu artinya Tuhan seluruh bumi. Mengapa demikian? Karena karyanya kepada Nuh itu adalah menghapuskan, menghakimi bumi. Karena itu ministrinya Nuh itu menghakimi bumi. Ingat ya, menghakimi itu artinya membuat bumi mengenal kebenaran. Dan Tuhan tampil dengan nama Elohim, bahwa El itu the strong one ya. Dia itu berotoritas atas bumi ini yang dia buat itu untuk membuat banjir atau menghakimi bumi seluruhnya. Makanya namanya Elohim. Nah, nanti kalau kita lihat namanya kepada Abraham, Ishak, Yakub lain lagi. Itu dia tampil nanti kita baca ayatnya itu ada El Shaddai. Shad itu artinya buah dada. Dan istilah Ibrani Shad itu buah dada. El itu the strong one. Jadi di situ Tuhan tampil dengan nama feminin. Nama perempuan. Kenapa? Karena karyanya kepada Abraham, Ishak, Yakub itu membuat mereka beranak cucu, bertambah banyak dan menjadi suatu bangsa. Beranak cucu kan itu kan pekerjaan feminin ya, ibu yang beranak cucu. Maksudnya yang melahirkan kan perempuan. Itu sebabnya namanya El Shaddai. Nah, nanti dengan Yahweh ini lain lagi. Karyanya, kalau kita lihat dengan Israel itu, karya Tuhan itu adalah memberikan tanah perjanjian, di mana di situ ada 7 bangsa yang harus ditaklukkan, harus diperangi lah ya, dimusnahkan yang 7 bangsa itu karena dosa mereka ya. Jadi Tuhan, nama Yahweh itu kalau nanti kita lihat di pasal 15 keluaran itu namanya Tuhan perang. Ya, ada artinya semuanya, dan itu bukan nama pribadi yang seperti nama manusia. Kalau nama manusia daripada Tuhan, ya Tuhan yang menjadi manusia itu. Firman yang menjadi manusia namanya Yesus. Walaupun Yesus itu juga ada artinya. Itu orang Yahudi banyak namanya Yesus pada zaman itu. Nah, itulah satu-satunya nama kalau mau dibilang nama manusia daripada Tuhan itu, firman itu yang jadi manusia, ya Yesus namanya. Walaupun artinya itu Yosua, Tuhan penolong ya. Tapi ada itu. Yang lain itu sebutan atau itu seperti nama itu mengungkapkan karakteristiknya, mengungkapkan reputasinya, mengungkapkan perbuatannya lah ya. Nah, jadi coba dulu kita, karena ini ada satu, ya kita hargai aja lah itu orang yang kelompok lah katakan begitu, yang menyebut bahwa nama pribadi Tuhan itu Yahweh. Nggak peduli karyanya ke siapa, apakah ke Nuh itu Yahweh juga. Makanya ini ada satu terjemahan, saya punya ILT terjemahannya dari kelompok itu. Ada yang bilang pengagung nama Yahweh. Ini dia buat satu terjemahan yang nanti saya akan koreksi juga ya, sesuai dengan saya punya itu BHS itu ya, interlinear ya. Tapi sudah saya tulis semua terjemahannya di sini, nanti kita akan lihat ya. Jadi nama Yahweh di sini muncul dari sebelum Sebelum kasus Musa itu ya.
Itu istilahnya anakronisme yang muncul sebelum waktunya ya. Coba dulu ya, mari kita masuk dulu lah ya. Jadi ingat ya, kita fokusnya bukan soal Musa diutus. Ya memang benar Musa diutus ya. Tapi masalahnya yang fokus itu temanya ini atau tekanannya itu adalah Tuhan yang sedang membuat nama ya. Karena di dalam percakapan Musa dengan Tuhan itu bicara soal nama itu situ. Jadi kita fokus kita jangan ke Musanya ya. Musa diutus, betul bukan itu, tapi harus fokus kita kepada Tuhan yang sedang mau membuat nama melalui Musa ya, karena dia mau berkarya itu lewat Musa itu. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang itu, Lukas 15 itu. Kalau orang beri judul-judul di atas kan itu perumpamaan tentang anak domba yang hilang, atau perumpamaan tentang dirham yang hilang ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi fokusnya kepada anak, kepada dirham, kepada domba yang hilang, bukan itu. Kalau saudara lihat di Lukas 15 ini contoh aja. Itu Yesus sedang dikritik dia oleh orang Farisi ahli Taurat. Kenapa kamu makan dengan orang-orang berdosa begitu? Bersungut-sungutlah orang Farisi ini. Yesus menjawab di Lukas 15 ayat 1 ayat 2 itu latar belakangnya daripada perumpamaan itu. Yesus menjawab dengan 3 perumpamaan, sama perumpamaan itu intinya. Perumpamaan tentang domba yang hilang, atau saya memberi judul dengan domba yang hilang, itu fokusnya bahwa Yesus mengasihi gembala yang mencintai domba, itu harus judulnya ya. Gembala yang mencari terus domba, walaupun ada 100 hilang 1 dicari terus. Demikian juga perempuan simbol Roh Kudus, perempuan yang mencari dirham, cari terus sampai dapat. Ini Bapak di sorga itu punya anak yang hilang itu 2 itu anaknya. Yang sulung, yang bungsu hilang juga. Hilang dalam arti nggak suka fellowship dengan bapaknya. Ini hanya saya beri contoh aja bahwa kalau kita melihat sesuatu, baca sesuatu perikop itu lihat ininya, latar belakang keluar itu, konteksnya perikop itu kenapa dia muncul, ada apa yang menyebabkan dia itu ada cerita itu kayak gini, supaya kita nanti tahu di mana dia fokusnya ya. Jangan jadi judul Alkitab ini, saya punya ini Alkitab saya rata-rata judulnya saya rubah karena tidak sesuai dengan judul, misalnya judul perumpamaan anak yang hilang. Jadi membuat orang fokus kepada anak. Bukan, itu perumpamaan Bapak yang penuh kasih. Ya, yang begitu menerima anaknya yang sulung itu, yang bungsu itu yang kabur balik dipeluk, maupun anak yang sulung itu yang nggak suka, dia yang ingin bersuka cita dengan teman-temannya. Dia kerja sama bapaknya tapi menunggu kapan bapak saya ngasih kambing supaya saya bersuka cita sama teman-teman saya. Ini anak sulungnya ini nggak suka juga fellowship dengan bapaknya. Itu bagaimana seorang bapak yang penuh kasih itu, dia anak sulung nggak mau masuk kan, dia datang bapaknya ke sana. Jadi fokusnya itu bapak lah ya. Yesus itu gembala, perempuan itu Roh Kudus. Jadi judulnya itu ganti semua itu. Nah ini sekarang judulnya kembali kita di sini. Judulnya ini adalah bagaimana, pasal 3 pasal 4 ya, bahwa Tuhan mau membuat nama bagi dirinya dengan cara berkarya melalui Musa ya. Nah coba kita lihat ceritanya ini ya. Kita baca aja dulu ya pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya harus baca beberapa versi ini ya. Tapi LT-nya literalnya saya nggak bawa di sini tadi. Itu ada di belakang. BHS itu ya. Pinternya. Nah, mari kita melihat pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya baca pakai ILT aja dulu lah ya. Coba lagi kita baca. Ayat 13. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka, artinya orang Israel, akan bertanya kepadaku, kata Musa, siapakah namanya? Nah, aku harus mengatakan apa kepada mereka? Nah, jawaban di sini Tuhan bilang begini, jawabannya Tuhan. Ayat 14.
Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15, saya lagi baca ya. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimmu, Elohim leluhurmu. Nah, ini saya jelasin dulu. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Sebenarnya Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub itu El Shaddai. Nanti kalau kita lihat pasal 6-nya ya. Tapi ini karena pengagung nama Yahweh dan mengakui bahwa Yahweh itu nama pribadi, ya ayo semuanya jadi Yahweh, ya. Dikatakan di sini Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham. Nah, ini kalau saya rubah jadi begini nanti. El Shaddai, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itu maksudnya Elohim Abraham, itu Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub itu. Dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Coba dulu saya baca lagi langsung ya di pasal 6 ini ya. Ini ada yang penting sekali kita lihat di sini. Perhatikan di ayat 2 ini ya. Pasal 6. Ini saya ada tulis sudah terjemahan yang literalnya juga. Interliniernya juga ada di sini ya. Coba dulu kita lihat pasal 6 Keluaran ini ya. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Yahweh. Ayat 3-nya langsung. Dan aku, perhatikan ini ya. Alkitab ini juga mengatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Ini sesuai dengan terjemahan Ibrani. Beberapa terjemahan Ibrani yang standar lah ya. Masoret itu ya. Standar itu. Memang betul. Di sini dikatakan terjemahan ini benar. Bahwa aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 17 juga di situ, hampir semua Tuhan yang muncul di situ disebut di sini dengan nama El Shaddai. Coba kita lihat yang pasal 17 itu. Kejadian ini satu contoh aja yang bagaimana nama El Shaddai ini muncul. Ketika Abraham berusia 99 tahun, di sini selalu Yahweh yang muncul ya, tapi di bawahnya lihat. Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada, akulah El Shaddai. Jadi bukan Yahweh yang muncul di situ, El Shaddai. Cuma ini karena Yahweh itu mundur, bahkan dari di dalam penciptaan sudah ada itu nama itu. Padahal itu nama belum dikenal. Perhatikan di sini nih. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham dan Yakub sebagai El Shaddai. Dan namaku Yahweh, bukankah aku, ini terjemahan yang ILT ini, sudah dikenal katanya. Padahal terjemahannya belum dikenal. Coba lihat tadi. Kalau terjemahan di apa ya? Interlinear ya, istilah Ibraninya di sini begini. Belum menyatakan diri atau belum dikenal itu istilah Ibraninya lo yada. Lo itu artinya not, bukan, belum. Tidak, belum dikenal ya. Sementara yada kata kerja itu to know. Jadi kalau lo yada itu artinya belum dikenal. Itu terjemahan standar dari Ibrani Masoret ya. Kalau terjemahan yang literal begini. Bahasa Inggrisnya ya. And I appear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob as God Almighty. Ini God Almighty itu El Shaddai ya. As to my name Jehovah, untuk bagiku untuk nama Jehovah, I have not been known. Aku belum pernah dikenal to them. Aku belum memperkenalkan diriku kepada mereka. Jadi nama Yahweh belum dikenal. Baik oleh Abraham dan Yakub maupun oleh Nuh ya.
Kalaupun barangkali pun mereka menyebut, mereka dibilang tahu nama itu, tapi karyanya, karakteristiknya, reputasinya belum tahu. Nah ini, perhatikan dulu. Yang ditanya Musa itu sebenarnya namanya siapa tuh bukan nama pribadi. Coba dulu, lihat ini ya. Kita balik lagi. Keluaran pasal 3. Yang terjemahan Indonesia ini, bagaimana tentang namanya. Ini istilah Ibrani ini Musa kan bilang tanya. Kalau aku diutus nanti ke sana, aku ngomong sama bangsa Israel lagi. Kalau mereka tanya tentang namanya, nama Tuhan, bagaimana jawab saya? Bagaimana tentang namanya? Ya, namanya istilah Ibrani ini Sem itu artinya bukan nama pribadi atau itu bukan the name, bukan nama pribadi, bukan definite article. Itu a name, suatu nama dalam pengertian honor, kemuliaannya dia, autoritinya, reputasinya, karakteristiknya. Itu yang ditanya Musa. Bukan Musa tanya, jadi nama pribadinya siapa? Bukan begitu. Bukan kayak saya nanya sama orang, namamu siapa? Itu nama pribadi yang saya tanya. Kalau seorang sebagai manusia, saya tanya sama manusia yang lain. Siapa namamu? Itu artinya nama pribadi. Tapi yang Musa maksud di sini bagaimana tentang namanya, itu artinya bagaimana tentang karakteristiknya dia itu, reputasinya, honornya, kemuliaannya, autoritinya, yang itu yang ditanya Musa. Itu sebabnya Tuhan menjawab, I am that I am. Itu bukan nama. Istilah Ibrani itu Aser, itu artinya to exist, ada. Ya, kalau Aser itu artinya connected link, itu bisa who, bisa which, bisa that. Jadi ketika Musa tanya, bagaimana tentang namanya? Tuhan jawab, I am that I am. Artinya aku ada, aku hadir, aku selalu aktif. Sebagaimana aku aktif, aku ada. Itu bukan nama ya. Itu suatu karakteristik, suatu keberadaan. Itu bukan nama. Makanya kalau misalnya Musa, kalau memang Tuhan punya nama pribadi, waktu ditanya Musa, siapa namanya? Ya mestinya dijawab lah, Yahweh namaku. Atau apa kek, atau siapa? Enggak, Tuhan enggak jawab itu. Dia jawabnya I am that I am. Aser, itu bukan nama. Itu suatu keberadaan yang dia hadir secara aktif dan berkarya. Nanti namanya itu atau sebutannya itu akan sesuai dengan karyanya ini. Itu makanya saya bilang nama, Tuhan membuat nama bagi dirinya kayak Yesaya ini. Jadi bukan nama pribadi. Tapi ya sudahlah, kalau ada orang yang ngotot nama pribadi Tuhan itu Yahweh, ya sudahlah. Terserah dia aja ya. Tapi saya mempelajari Alkitab ini tidak begitu. Tuhan membuat nama bagi dirinya. Makanya nanti kita lihat aplikasinya ya. Itu bedanya Nimrod. Nimrod itu membangun kerajaan Babel itu untuk mencari nama, membuat nama itu bagi dirinya. Reputasi, kemuliaan, otoritas dan sebagainya itu nanti. Itu nanti saya aplikasinya ya sebentar ya. Kalau masih sempat ini ya. Ini tadi berarti sampai angka 5 ya. Sebentar ini ya sudah. Oke, sekarang kita sambung ya. Apakah saya harus sambung? Oh ya, Yahweh ini. Oke lah. Kita sambung aja di sini lah. Jadi kesimpulan dulu dari pembicaraan kita ini. Tuhan membuat nama ini, pasal 3, pasal 4. Jadi kesimpulan sementaranya bahwa Tuhan memang mengutus Musa, betul. Tapi bukan itu fokusnya. Tuhan sedang mau membuat nama bagi dirinya dengan cara berkarya melalui Musa. Kenapa dia mau berkarya melalui Musa untuk bebaskan umatnya? Dia ingat janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dia lihat Israel ditindas. Tuhan ingat janjinya dan dia mau, dengan adanya Tuhan setia dengan janjinya dan dia mau berkarya melalui Musa dengan membebaskan Israel dan membawanya ke tanah perjanjian ya. Nah, sekarang Yahweh itu nama itu apa itu? Ya, seperti El Shaddai tadi ya.
Kan dari artinya semua Elohim seluruh bumi. Kalau Elohim itu artinya Elohim seluruh bumi. Bentuknya jamak im. Kemudian El Shaddai itu the strong one dalam arti feminin, ya. Nah ini Yahweh-nya apa? Nanti ada lagi di sini nama bapaknya Yesus. Banyak orang nggak tahu. Dia apa nih? El Elyon itu, the Most High God. Karena Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek. Sementara Melkisedek sendiri adalah imam besar bagi El Elyon, itu ada ayatnya. Ya itu nanti kita nggak bahas. Tapi artinya itu bukan nama El Elyon itu kayak sebutan ya, kayak mengungkapkan karyanya, reputasinya, kemuliaannya, otoritasnya dan sebagainya begitu. Nah, coba kita lihat ini Yahweh. Ini apa nih? Adanya di Keluaran 15. Sebenarnya banyak di seluruh perjanjian baru, perjanjian lama itu muncul berulang-ulang. Tuhan berperang. Ya Tuhan perang, itu saudara mencari ayat istilah apa, tulis perang gitu nanti muncullah semuanya. Tapi nggak mungkin lah kita selidiki satu persatu itu kan. Itu istilah perang itu yang terkait dengan nama Tuhan. Kita ambil satu aja yang paling jelas lah, yang kasusnya setelah Israel ini nyebrang gitu, itu di Laut Teberau, Tuhan apakan airnya itu pakai angin. Jalan Israel, ini Mesir, Firaun dengan 600 tentaranya itu ngejar Israel dan Tuhan tutup itu airnya. Udah gitu begitu orang Israel melihat begitu, dahsyat ini Tuhan ini. Karena Musa bilang, tetaplah tenang, engkau diam saja, Tuhan akan berperang untukmu. Nah, kemudian di pasal 15 ayat 3 barulah di sini waktu mereka nyanyi ya, sebagai respon daripada mujizat Tuhan, sebagai respon dari bagaimana Tuhan berperang bagi mereka. Dia bilang begini ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ini saya pakai LI ya. Kalau pakai ILT ya nanti kita lihat yang ininya. Interlinearnya. Keluaran 15 coba ya. Keluaran 15. Di sini dikatakan ayat 3 ya. Yahweh, ini terjemahnya benar dia. Yahweh adalah pahlawan perang. Yahweh namanya ya. Nah, jadi ini pasti sesuai dengan interlinear teks Ibraninya ya. Nah, jadi kesimpulannya lagi untuk Musa ini, Tuhan sedang membuat nama, yaitu nama apa? Nama Yahweh. Dalam arti apa? Dia mau berperang, berkarya dengan cara berperang bagi umatnya. Ya, dia berperang pertama lewat dengan Amalek dulu itu di padang gurun masih dengan Amalek, tapi nanti akhirnya terus Tuhan berperang sampai di Mesir juga ya, Tuhan berperang itu juga di Mesir. Kemudian di padang gurun dengan Amalek. Kemudian nanti yang di tanah Kanaan itu dengan 7 bangsa itu. Jadi itu namanya. Sebutan ya. Bukan nama pribadi Yahweh itu. Itu Shem itu artinya itulah kemuliaannya. Itulah karyanya. Itulah karakteristiknya. Itulah otoritasnya. Yahweh sebagai Tuhan perang. Oke. Kesimpulannya dulu apa? Ini baru saya mau aplikasi nih tadi. Kita bagaimana caranya kita itu meninggikan nama Tuhan ya. Karena Tuhan itu sangat-sangat memperhatikan namanya. Firaun aja itu dikeraskan hatinya itu supaya nama Tuhan itu semakin dikenal, dimasyhurkan di seluruh bumi ya. Sebenarnya Tuhan bisa bunuh itu si Firaun langsung aja dibunuh. Ngapain sih susah-susah. Atau dipindahin aja langsung lah. Israel langsung dipindahin ke tanah perjanjian, dibunuh lagi sini. Tapi Tuhan sengaja membuat suatu mujizat sampai 10 itu untuk membuat namanya dimasyhurkan. Karena nama bagi Tuhan itu atau reputasi, kemuliaan, otoritas, itu penting. Ini nanti saya mau masuk ini mengenai Nimrod yang membangun nama. Karena ini Nimrod ini kan Babel ini ya. Gereja denominasi itu kan juga dikenakan simbol Babel. Itu nantilah ya. Besok ya kita sambung lagi mengenai nama ini dan yang aplikasikan khususnya untuk ini supaya saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan
tidak membangun nama, membuat nama bagi diri sendiri. Karena nama itu biarlah Tuhan yang membangun nama bagi dirinya. Ya, kita ini sebagai hambanya ya mengikuti saja, mempermuliakan namanya, itu artinya begitu. Ya, nantilah ya, besok lah ya. Haleluya. Amin.